Pernah kepikiran nggak tentang sebuah janji yang bisa terus menyala selama 345 tahun, padahal terus-terusan diambang padam? Nah, itulah inti pembahasan kita kali ini. Sebuah pelita tunggal yang berkelip, janji Tuhan untuk keturunan Daud. Ayat ini nih, ini kuncinya. Coba perhatiin kata-katanya. Bukan api unggun yang membara, bukan obor raksasa, tapi cuma satu pelita. Satu pelita kecil. Biar kita paham betapa gentingnya janji ini, kita harus bayangin dulu betapa rapuhnya pelita kuno. Minyaknya habis sedikit, cahayanya langsung redup. Kena tiupan angin kencang, ya langsung padam. Artinya, cahaya yang dijanjikan ini tuh benar-benar rentan dan selalu dalam bahaya. Oke, jadi gimana sih semua ini bisa terjadi? Kok bisa bangsa Israel sampai punya raja? Ceritanya dimulai dari sebuah pergeseran besar. Dari yang tadinya punya Tuhan sebagai raja mereka, malah minta dipimpin sama manusia yang, ya kita tahu sendiri, penuh kekurangan. Nah, garis waktu ini nunjukin perjalanannya secara singkat. Awalnya, Tuhan itu raja mereka, tapi rakyatnya ngeyel minta raja manusia. Akhirnya muncullah Saul yang pemerintahannya gagal total. Sampai akhirnya kita tiba di titik balik yang paling penting, perjanjian kekal antara Tuhan dengan Daud. Anaknya Daud, Salomo kan, mulainya keren banget. Tapi seperti yang bisa kita lihat di sini, hatinya terbagi antara Tuhan dan dewa-dewa asing dari istri-istrinya. Nah, inilah yang jadi pemicu perpecahan bangsa. Hati yang terbelah, ya hasilnya kerajaan yang terbelah juga. Setelah Salomo wafat, kerajaannya pecah jadi dua. Nah, di kerajaan selatan, Yehuda, garis keturunan Daud ini terus berlanjut. Dan disinilah kita mulai melihat pola yang luar biasa, siklus antara kesetiaan dan kegagalan. Coba dilihat perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada Rehabeam, yang kesombongannya bikin kerajaan hancur berantakan. Tapi beberapa generasi kemudian muncul Asa, raja baik pertama, yang berani memilih Tuhan di atas segalanya, bahkan di atas keluarganya sendiri. Berikutnya ada Yosafat, seorang raja yang di satu sisi hebat banget. Dia bikin kampanye pendidikan nasional berdasarkan kitab Taurat, coba bayangin. Tapi dia punya satu catat fatal yang bakal membawa akibat yang mengerikan. Dia menikahkan putranya dengan putri dari Ahab dan Isabel yang super jahat itu. Nah, disinilah ceritanya jadi tegang banget. Aliansi buruk yang dibuat Yosafat tadi hampir bikin janji pelita itu padam selamanya. Benar-benar diambang kepunahan. Ini benar-benar salah satu momen paling kelam dalam sejarah mereka. Atalia, yang sama sekali bukan dari garis Daud, mencoba menghapus semua keturunan Daud dari muka bumi. Dia tega membunuh cucu-cucunya sendiri cuma demi merebut kekuasaan. 6 tahun. Coba bayangin itu, selama 6 tahun penuh seorang perebut tahta yang kejam berkuasa. Dan kelihatannya janji Tuhan itu sudah mati. Pelitanya seolah-olah sudah benar-benar padam. Tapi, di tengah kegelapan yang paling pekat itu, ternyata masih ada secercah harapan. Satu bayi laki-laki, Yoas, berhasil diselamatkan diam-diam oleh bibinya. Seluruh janji tentang Mesias yang akan datang bergantung pada, keberanian seorang wanita dan sebuah lemari di dalam bait suci. Oke, setelah hampir musnah, kita beralih ke periode di mana Yehuda jatuh ke titik terendah secara rohani. Tapi anehnya, justru dari sinilah muncul pembaru terbesar dalam sejarah mereka. Kejatuhannya tuh parah banget. Pertama, ada Ahaz yang sampai mengorbankan anaknya sendiri. Terus anaknya, Manase, memerintah selama 55 tahun sebagai raja paling jahat. Nah, dari abu kehancuran inilah, secara ajaib, seorang anak kecil umur 8 tahun, Yosia, naik tahta. Dan pas lagi renovasi bait suci yang udah lama terlantar, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan itu sendiri yang udah hilang entah berapa generasi, akhirnya ditemukan lagi. Coba bayangin, mereka kehilangan buku petunjuk dari Tuhan. Dan respon Yosia, wah luar biasa totalitasnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dia nggak cuma sedih, dia langsung bertindak. Mulai dari pertobatan pribadi, pembersihan nasional, sampai memulihkan ibadah dengan semangat yang nggak pernah terlihat selama ratusan tahun. Tapi ini bagian yang tragisnya. Walaupun Yosia udah melakukan reformasi besar-besaran, kerusakan dari generasi-generasi sebelumnya itu udah terlalu dalam. Setelah kematiannya yang terlalu cepat, kerajaannya runtuh. Dan runtuhnya itu cepat banget. Keruntuhannya super cepat. Lihat aja tabel ini. 4 raja terakhir datang dan pergi dalam sekejap. Yoahaz cuma 3 bulan langsung diasingkan. Yoyakim yang dengan sombongnya membakar gulungan firman Tuhan, Yoyakin sama 3 bulan langsung diasingkan juga. Dan yang terakhir, Zedekia.
Dan ini detail terakhir yang paling menyakitkan. Sebelum matanya dibutakan oleh musuh, pemandangan terakhir yang boleh dilihat oleh Zedekia adalah anak-anaknya sendiri dibunuh di depan matanya. Tahta Daud di bumi secara fisik telah padam. Tapi, apakah ceritanya selesai di sini? Apa pelitanya benar-benar padam selamanya? Ternyata enggak. Akhir dari kerajaan fisik bukanlah akhir dari janji ilahi. Ceritanya belum selesai. Dan alur ini nunjukin gambaran besarnya dengan sempurna. Perjanjian dengan Daud yang dipegang oleh para raja Yehuda melewati api pembuangan di Babel, dan pada akhirnya semua itu menunjuk pada satu tujuan akhir, pribadi Yesus dari Nazaret. Ini nih yang luar biasa. Perjanjian baru sama sekali nggak menyembunyikan sejarah yang berantakan ini. Justru sebaliknya. Kitab Matius sengaja membuka ceritanya dengan silsilah yang mencakup semua raja yang gagal ini. Pelita itu ternyata terus dibawa melewati semua kegagalan mereka. Nah, inilah inti dari semuanya. Para raja Yehuda itu cuma pembawa pelita, sebuah cahaya yang rapuh yang terus berkelip. Tapi Yesus yang ditunjuk oleh pelita itu, dia adalah terang yang kekal dan tak tergoyahkan. Dia adalah sang terang itu sendiri. Jadi, mari kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau janji Tuhan bisa bertahan melewati 345 tahun kegagalan manusia, pengkhianatan, dan bahkan upaya pemusnahan, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bukan tentang kehebatan para pembawa pelita, tapi tentang Dia yang menyalakan pelita itu sejak awal.